Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Di malam hari ini mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami butuhkan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kami, sehingga kami boleh memahami akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, penobatan Kristus dan hasilnya. Ayat renungan diambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 2. Firman Tuhan berkata, Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kenaikan Kristus ke surga adalah tanda bahwa pengikutnya harus menerima berkat yang dijanjikan. Untuk itu, mereka harus menunggu sebelum mereka memasuki pekerjaan mereka. Bila Kristus melewati gerbang-gerbang surga, Ia dimahkotai di tengah pemujaan malaikat-malaikat. Segera sesudah upacara ini selesai, Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya dalam kelimpahan, dan Kristus sesungguhnya sudah dimuliakan, bahkan dengan kemuliaan yang dipunyainya dengan Bapanya dari segenap kekekalan. Kecurahan di waktu Pentakosta adalah komunikasi surga, sehingga pengurapan juru selamat telah dilaksanakan. Sesuai dengan janjinya, Ia telah mengutus Roh Kudusnya dari surga kepada para pengikutnya sebagai tanda bahwa Ia sebagai imam dan raja menerima segala kekuasaan di surga dan di atas bumi ini, dan telah diurapi menjadi seorang dari umatnya. Selama kehidupannya di dunia ini, Ia telah menabur benih kebenaran dan telah menyiraminya dengan darahnya. Pertobatan yang terjadi pada hari Pentakosta adalah akibat penaburan ini. Tuaian pekerjaan Kristus menyatakan kuasa pengajarannya. Pekabaran rasul-rasul sendiri, meskipun jelas dan meyakinkan, tidak akan menghilangkan prasangka yang telah menahan begitu banyak bukti. Tetapi Roh Kudus menjelaskan pekabaran ke dalam hati dengan kuasa ilahi. Perkataan rasul-rasul adalah sebagai anak panah yang tajam dari Yang Maha Kuasa, menghukum manusia dari kesalahan mereka yang mengerikan dalam menolak dan menyalibkan kemuliaan Tuhan. Di bawah pendidikan Kristus, murid-murid telah dituntun untuk merasa keperluan mereka akan roh itu. Di bawah pengajaran roh, mereka menerima kecakapan terakhir dan pergi kepada pekerjaan seumur hidup mereka. Mereka tidak lagi bodoh dan tidak beradab. Mereka tidak lagi tanpa pengetahuan dan tidak berperadaban. Tidak lagi pengharapan mereka didasarkan atas kebesaran duniawi. Mereka dengan sehati dan sejiwa. Kristus memenuhi pikiran mereka. Kemajuan kerajaannya adalah tujuan mereka. Dalam pikiran dan tabiat, itu telah menjadi seperti Tuhan mereka. Hari Pentakosta membawa mereka kepada penerangan surga. Kebenaran-kebenaran yang tidak dapat mereka pahami ketika Kristus berada bersama-sama dengan mereka, sekarang terbuka. Dengan iman dan jaminan yang mereka belum ketahui sebelumnya, mereka menerima ajaran-ajaran dari sabda yang kudus. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7, halaman 33 dan 38. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau rela mati menggantikan kami, dan sudah mati, sudah bangkit dan naik ke surga. Dan terima kasih Tuhan, ketika Engkau naik ke surga, Engkau menjanjikan kepada murid-murid seorang penolong. Dan biarlah kami juga memiliki seorang penolong. Kami memohon kuasa Roh Kudus agar dapat menolong kami, mempertobatkan kami, sehingga kami sanggup menjalankan tugas penginjilan. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memperhatikan kami. Dan di saat kami akan beristirahat malam ini, kami pun memohon Tuhan menjaga kami sepanjang malam ini, dan bangunkan besok pagi kami dengan tubuh yang baru. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.